Hai sobat, gua Angel Story. Buat kalian yang baru terkena kasus penipuan, jangan sedih. Kalian tidak sendiri. Ini ada kejadian yang baru-baru terjadi pada Juni 2021. Masih baru ya, masih fresh. Ada seorang artis yang bernama Fahri Asmi. Dia ini ketemu orang yang bernama Aha. Kenapa namanya nggak dibongkar aja di sini supaya kita tahu si AHA ini kepanjangan dari apa, dan setidaknya supaya kita jangan jadi korbannya lagi. Ya gitu deh. Pokoknya mereka ini ketemuan di acara ulang tahun temannya si Fahri. Pada saat ketemuan itu AHA bilang kalau si AHA ini adalah utusan khusus Presiden Jokowi. Dan juga dia sempat ditawari menjadi Menkes menggantikan Terawan. Yang entah bagaimana ceritanya kenapa bukan dia yang terpilih jadi Menkes. Begitu ya. Ya pokoknya mereka kenalan, dan terutama si AHA ini juga bilang dia adalah anggota PBB. Sangat meyakinkan. Supaya lebih meyakinkan si Fahri ya supaya membuktikan kalau dia tidak bohong, si AHA ini juga mengirimi Fahri surat bukti pengangkatan dia sebagai utusan khususnya Jokowi yang juga ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, Yahut kan kalau punya teman yang model-model begini nih. Jadi akhirnya diterimalah pertemanannya si Fahri dan AHA. Terus mereka berteman, dan beberapa hari kemudian si AHA suatu hari menghubungi si Fahri kalau dia ini ya sedang kepepet. Dimana rekeningnya AHA ini dibekukan oleh KPK. Terus dia minta tolong lah si Fahri supaya mau bantu dia karena si AHA ini harus transfer 450 juta. Tapi karena dia kepentok maksimum transfer per harinya 250 juta, ya dia nggak bisa transfer lagi. Jadi dia minta tolong supaya Fahri mau bantu transfer. Nah, si Fahri ini baik hati, dia pun mau bantu si AHA ini. Ditransferlah 75 juta rupiah yang katanya juga mau dikembalikan pada hari yang sama. Tapi tunggu si AHA pun menghilang begitu aja. Terus Fahri merasa, wah kena deh gue. Akhirnya Fahri pun mengadu hal ini ke kepolisian ya. Bukan cuma dia aja yang menjadi korban. Ternyata ada banyak korban-korbannya si AHA juga. Kayak ghosting gitu ya, tiba-tiba menghilang. Aku padamu Fahri, semoga masalahmu cepat terselesaikan dan uangmu bisa cepat kembali. Punya teman kayak model-model AHA kayak gini memang nyeselin. Lalu lanjut cerita ke Lampung Tengah, terusan Nunyai. Awal ceritanya ini ada seorang pria yang berkunjung ke rumah sepupunya di kampung Gunung Batin Baru. Jadi pria ini ngaku ke saudaranya itu kalau dia ini bisa menarik uang secara gaib sebesar 3 miliar rupiah. Tapi yang jelas supaya dia bisa mancing ikan sebesar itu, setidaknya kan dia butuh umpan. Umpannya nggak usah mahal-mahal, 1 juta aja udah cukup. Ya diberikanlah mahar yang katanya sebesar 1 juta itu kepada saudaranya ini. Dan setelah ditunggu itu uang 3M-nya nggak keluar-keluar juga. Lalu ditanya lagi, dan sama saudaranya dibilang, ya udah deh, gue butuh uang lo 1 juta lagi. Gimana? Transfer lagi 1 juta. Dan tunggu lagi juga nggak dapet. Kayaknya maharnya kurang nih, 500 ribu aja deh. Ditransfer lagi 500 ribu. Ini saudara ya, orang yang udah dia kenal gitu dari lahir. 500 ribu. Dan ternyata 2 minggu kemudian saudaranya ini menyadari kalau bukan cuma dia aja yang jadi korban. Ada banyak korban-korban yang lain yang mereka juga diceritakan hal yang sama. Akhirnya mereka pun mengantarkan si pria ini ke polisi, minta supaya kasusnya diselesaikan gitu ya. Karena ternyata setelah ditotal-total itu setidaknya ada 18.500.000 rupiah. Wow, jumlah yang gak sedikit loh. Ada juga barang-barang yang disita seperti minyak vanbo, kain putih, dupa, ada bawang, ada garam. Ini mau masak kali ya? Ya gitu ya. Ya semoga juga masalahnya cepat terselesai ya. Kali ini adalah kisah orang yang mau mencoba menipu penipu. Kejadiannya sih tahun lalu, 20 Oktober 2020. Ada seorang pria pemilik warung soto yang sebut saya namanya A. Dia ini kelahiran Padang, tapi tinggal di Klaten. Jadi pada saat waktu cerita ini ada seorang pengunjung warung sotonya itu yang bernama Erwin. Si Erwin ini ngaku kalau dia ini bisa menggandakan uang. Dan karena tergiur, A pun akhirnya mau transfer uang ke Erwin sebesar 14 juta. Karena masalahnya seperti yang kepentok batasan biaya transfer, akhirnya A pun berhasil mentransfer 14 juta dalam 6 kali transfer.
Ya setidaknya biarpun bagaimanapun juga akhirnya berhasil, pokoknya dia kirim 14 juta ya. Lalu setelah transfer, Erwin pun memberikan uang kepada A yang katanya uangnya itu dibungkus plastik. Ini 30 juta. Uangnya itu, bungkusan plastik itu tidak boleh dibuka sampai pada waktu yang telah dijanjikan. Setelah bungkusan itu diterima, Erwin pun menghilang, ghosting gitu ya. Terus A ini kayak, loh kok gue tiba-tiba diblokir sama si Erwin? Jadi A pun membuka bungkusan itu yang ternyata setelah dia dapati isinya uang mainan. Gimana nggak kecewa hatinya A? Maka A pun nekat untuk mengejar Erwin ke kotanya. Si Erwin ini ngaku kan dia orang Tegal. Maka dikejarlah si Erwin sampai ke Tegal. A sampai ngontrak rumah di daerah Semin. Dan ia pun berencana untuk membalas kelakuannya si Erwin. Jadi dia berencana, ya udah deh, gue cetak uang palsu juga, terus nanti gue kerjain si Erwin. Dan dicetaklah uang palsu di rumah kontrakannya itu. Tetapi tetangga-tetangga yang sekitar itu bingung, ini kenapa kok tetangga baru kita ini nggak pernah keluar rumah, kok nggak mau ikut ngumpul-ngumpul, terus kenapa juga yang kedengaran dari rumahnya itu suara mesin printer doang. Maka para tetangga pun mengadukan ini ke polisi. Dan polisi pun datang ke sana menangkap si A yang ternyata di rumahnya itu sudah banyak uang palsu, ada ID dan juga SIM. Palsu, semuanya palsu. Dan untuk kejadian ini maka A pun terancam hukuman pidana penjara selama 15 tahun. Wah, ini kok malah kayaknya kasus penipuan dia jadi malah penipuan lagi, malah membingungkan gitu ya. Jadi mau diusut nih, ini ceritanya benar apa enggak kalau si A ini sudah jadi korban penipuan atau dia memang mau menipu orang lain. Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya unek-unek, kamu bisa ketik di bawah. Aku tunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.